Yo guys, selamat datang di Teaser Toko. YouTube channel Teaser Toko. Nah, kita sekarang udah kehadiran MC baru. MC baru ya. Saya pengganti Saya Mas band-band Uci. aja. Nah, ya kita kedatangan gerak bertindak. Drummer ini. Drummer. Tipung. Ya. Selamat datang ya di Teaser Toko ya. Kenapa saya yang ngomong? Kelakuan memang. Selamat datang Gerak Bertindak. Yes. Halo, podcast Ketua Media. Ada yang tahu Gerak Bertindak itu siapa? Enggak ada. Enggak ada banyak. Kecuali Mama Daster sih. Iya. Oke, di Teaser Tokoh Store kali ini kita kedatangan teman-teman musisi dari Gerak Bertindak. Asli mana? Sragen. Sragen ini kayaknya nggak Sragen. Enggak, ini juga. Serakin. Iya, caranya. Tapi basisnya beraktivitas di Sragen ya. Sragen. Boleh kenalin dulu satu-satu Gerak Bertindak itu ada siapa aja? Ada ini Mas Davai di drum ya. Saya sebentar dulu. Kalau sebenarnya Dava itu nama game saya loh. Aslinya? Aslinya ya Dita. Dita. Biar semuanya nggak bingung, Dita. Tapi karena ada Mas Adit, jadi ya saya Dava ya. Jangan kebalik-balik ya. Saya bisa dipanggil Mas Dav sebagai drummer di Gerak Bertindak dan Saya Farhan, saya sebagai masih sekarang weh. gitar vokal. Gitar vokal. Saya Rizky, bass vokal ya. Bass vokal. Terus backing vokalnya siapa? Backing vokalnya Nggak ada ya? Nggak ada. Kalian semua berarti di depan. di depan. Ada 3 orang berarti dari Gerak Bertindak. Nah, kemarin itu kenapa bisa sampai di sini kan? Itu kan ada yang ngasih tahu tuh, Mas, produkku dipakai Gerak Bertindak di YouTube-nya Electro Hell. Terus, hah? Masa yang mana? Di-setelin. Habis itu dicek, iya bandana gue ya. Gitu kan. Bandana gue iso apa ki? Wah, thank you banyak diapresiasi. Terus ada temen gue bilang, Gerak Bertindak ki Mas, Sragen. Iki apa ya lagune? Temanku, pengamat skena. Jadi aku percayakan pengetahuanku tentang skena dan musik itu kepada temanku itu. Oh iya. Walaupun dia juga nggak jelas namanya Nono. Gitu. Nono. Langsung keren nih lagu-lagunya. Terus kemarin aku lihat di Instagramnya Gerak Bertindak kan, udah mulai maksudnya udah aktif bermusik nih, banyak acara di situ. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mengajak teman-teman Gerak Bertindak ke podcast di Teaser Toko. Sebelum nanti sibuk. Nah, sebelum nanti sibuk album tur seluruh Indonesia, Amin. Itu kan akhirnya wah sak durunge iki nanti sibuk bermusik tak ada ngene. Oh iya. Makasih loh Mas. Ya makasih. Terima kasih. Nah kan Gerak Bertindak itu bisa diceritain secara awalnya kalian berdiri itu gimana? Monggo. Simple ya sebenarnya. Gimana tuh? Ya dulu kalau secara detailnya sih waktu itu Farhan pengen bikin solo sebenarnya. Ya. Tapi sebelumnya saya manggilnya Abah. Nah, sebelumnya itu kalian bertiga itu dari mana? Maksudnya kan sebelum Gerak Bertindak maksudnya bisa dibilang nanti dari band ini, dari band ini. Gitu. Nah, itu dulu. Ya kalau misalnya secara sejarah dulu band, saya juga punya band di Balikpapan dulu, aslinya Balikpapan, Kalimantan Timur, namanya Radio Rusak. Itu mulai tahun 2007 apa 8 gitu saya lupa. Tapi habis itu ya bubar karena kita ya dulu namanya satu kuliah, saya harus ke Jogja kuliah dulu, satunya pulang ke Bali, aslinya ada orang Bali namanya Sandro, terus Utan juga sendirian, akhirnya kita memutuskan bubar. Terus habis itu ya udah bertahun-tahun ikut kuliah itu waktu itu cuma saya ikutin festival. Jadi nggak pang-pangan, nggak band-band pang-pangan, festival. Secara singkatnya sih gitu. Gara kota. Iya, lagu-lagu kotak, lagu-lagu Bondan Prakoso. Tapi masih tetap drum. Terus ya, habis itu singkat ceritanya saya pindah ke Sragen, ketemu Bapak dua ini, ya akhirnya bikinlah Gerak Bertindak itu. Secara singkatnya, secara itu pribadi. dari Mas Dava. Kalau dari Mas Farhan, Dari Mas Rizky dulu. Sama ya. sama nih gimana? Ya dulu kita pernah satu band yang namanya Iki ada anu iki. Rumah gila saya. namanya Micrasium. Dulu ada band di Sragen juga. 2000 berapa tuh? 2012.
Kalau bandnya sendiri itu udah mulai, temanku itu udah mulai dari 2008 kalau nggak salah. Mike Ratio. Oh ya anu. Saya itu gitaris ketiga dulu. Kan Terus sempat saya bongkar gitaris pasang, keempat. pasang. Bongkar pasang. Sampai 2012 dipertemukan kan berdua. Iya. Iya. Terus itu band itu Bandnya sebenarnya masih juga ya cuma baru rehat aja sih sebenarnya. belum mendeklarasikan bubar. Belum. Oh, belum. masih ada. Masih ada. Tapi sekarang tinggal bertiga. Saya udah nggak ada. Udah keluar. Oh iya, udah keluar. Terus nggak melanjutin itu, terus bikin gerak bertindak. Enggak, sebelumnya saya ada di Suara Rakyat 2000 berapa tuh? 2013 sampai ya sekarang masih. Hmm. Cuma ya lagi rehat sih. Ya, Fokus fokus di ke ini. gerak bertindak dulu. Berarti basisnya musiknya, genrenya Punk Beda- semua. Oh, enggak. Beda-beda. Kalau- Aslinya kita ya, kita Ah. bertiga beda-beda. ah. Saya sih lebihnya kalau dibilang punk rock enggak juga sih, lebih senengnya ya rockabilly. Rockabilly. Wah, sulit nggak sih menyatuin itu? Awalnya sulit sih, tapi ya Iya, apa tuh disulitnya? ya Idealis. Idealis. masing-masing. Idealis sama kesenangan idealis kita kan maksudnya kayak Rizky rock and roll ya, blues ya, rock and roll. gerang. Gerang Iya. lah. Muka muda tapi itu. Dia muka tetap muda, punk rock gerang. lah, tapi ada melodik-melodiknya, tapi lebih kayak kalau dibilang Saya punk rock ada. Boycott dulu. Iya sekarang masih ada juga. Karena ada dua, Boycott sama Magnesium itu saya dua-duanya ada di situ. Cuman sekarang apa ya kayak sibuk jarak, sibuk kerja kayak gitu. Terus akhirnya itu agak rehat. Agak rehat, sibuk sama kesibukan masing-masing. Terus ya itu 2000 berapa? 2000 kita 2000 pandemi. 2022. Yang pas 2022. pandemi 2021 akhir awalnya sebenarnya Iya. kita. 2021 akhir. Pandemi itu ya ketemu sama teman-teman ini. Terus mendeklarasikan membuat gerak bertindak. Itu Bisa menyatukan beberapa idealisme itu. ya, tapi sebenarnya kan kayak tadi cerita awalnya setelah kita punya semuanya, saya yang solo, orang Spotify ya. Itu gimana tuh? Solo spotnya? Drum Ya maksudnya Spotify. tetap pengen kalau ngedrum sih kalau dengerin musiknya kan rockabilly, tetap rockabilly. Tapi kalau misalnya rockabilly sama country, kalau ngedrum tetap punk rock. Tetap karena punya esensi feel yang enak gitu kan didengarin. Keringetan waktu itu, maksudnya buat olahraga. Ya akhirnya dia mau bikin solo, saya ingat dia kan mau bikin solo. Saya bilang sama dia, ayo bah, tak bantuin ngedrum waktu itu. Habis itu entah kenapa ada satu pelaku sebenarnya tersangka ini namanya Mas Agung. Mas Agung itu entah ngobrolan apa tiba-tiba ketemu Rizky, dia kan Mas Eno ketemu Rizky ya. Ketemu Rizky, akhirnya dia ditarik jadi basis. Ini ada basis nih katanya. Ya udah, akhirnya kita duluan ya, kita ketemu dulu ya. Kita ketemu, kita obrolan. Enggak, kamu sama dia dulu. Iya, tuh. enggak terlalu. Pas Ingat, itu enggak. di Cuma ya gitu-gitu aja. Habis itu kan kita ketemu. Oh, yang lebih intens. Lebih intens. Ya siapa yang ngajak Farhan? Saya ngajak Farhan gitu kan. Udah kamu gitu. Ya, akhirnya secara singkat cerita waktu itu saya ingat di satu kafe saya bilang sama dia, ayo kita masuk studio. Kalau kita nggak masuk studio, nggak jadi. Nggak jadi. Itu listnya ada. Listnya itu band-band tetap punk rock. Si Anies band lagu pertama itu Sweet Cash Kennedy. Sweet Cash Kennedy waktu itu. Kita ngambil lagunya dari Sweet Cash, bukan Superman is Dead malah. Orang bilang kan karena punk rock kan selalu Superman is Dead. Malah kita waktu itu mau memainkannya Sweet Cash for Kennedy, band Bali juga. Akhirnya kita Desember itu, saya ingat itu Desember kita masuk studio. 2021 Desember. Masuk studio pertama kalinya, kita mencoba main tapi nggak jadi. Dan lucunya pas pertama main itu langsung garap lagu Kunyalakan Api. Iya kan? Nah, Kunyalakan Api itu lagunya sendiri. lagu sendiri, Oh. lagunya Farhan dulu waktu itu. Ya Farhan yang buatnya. Iya. Akhirnya mereka berdua berdiskusi. Saya cuma pelongo karena saya nggak kenal mereka. Saya diam aja. Ya udah ikut. Jaim. Iya. Nggak jaim karena memang saya kan nggak berteman. Oh, nggak ada di situ ya. Sebelumnya nggak berteman. Akhirnya secara itu latihan pertama, latihan kedua langsung selama 1 apa 2 jam gitu kita fokus bikin Kunyalakan Api.
langsung kita mendeklarasikan ayo rekaman di bulan Januari. Ya kan? Januari awal kita buat lagu Tanggal itu 18 Nah, masih inget banget. Januari awal buat lagu itu langsung Januari akhir rekaman. Wah gila. Tadi itu belum punya band, nama band. Gerak bertindak belum terbentuk. Masih Belum. apa ya kau? Masih apa tuh? Wah, masih Anu macam-macam. apa radio? Menarik gimana apa betul lagu Radio Sound. Radio Sound, Radio Sound. Radio Sound. Benar. Oh. Apa tuh? Radio Sound. Radio Sound. Radio Sound. Waktu itu, tapi terus dipikir-pikir kayak ini lebih cocok kayak model Oasis gitu. Namanya tuh nggak ada pang-pangnya gitu. Nah, faktanya yang kita lucu buat kita lucu, kita berkumpul, kumpul kita main-main sekali rumah Farhan di Karanganyar. Kumpul di alun-alun ya, Ya. alun-alun. Dari abis Isya sampai jam 12 malam nyari nama band. Nggak dapet. Enggak dapat. Singkat ceritanya kita pulang di jalan. Saya bilang karena dulu waktu pas sebelum pandemi saya pengen bikin acara gigs itu karena nggak ada gigs pang-pangan di Sragen dulu saya pengen bikin gigs namanya Gerak Bertindak. Oh berarti Mas David itu sebelum pandemi udah di Sragen? Udah 2017. Habis itu saya bilang sama karena waktu itu kita sepakat bahwa Indonesia aja nama bandnya, nggak usah Inggris-Inggrisan, susah gitu. Akhirnya di jalan tol saya bilang, kenapa namanya nggak Gerak Bertindak? Langsung si Rizky, iya ya, iya kan, iya Gerak Bertindak, sepakat ya Gerak Bertindak. Langsung di grup, namanya Gerak Bertindak, oke Januari sepakat. itu ya? Januari, enggak. Eng, Februari. ya habis recording. Iya, sekitar habis recording. Akhirnya, sebelum recording. Oh iya sih, sebelum recording itu ya itu namanya tidak ketemu. Gerak Bertindak. Ya akhirnya kita sepakat bertiga. Oh, judul lagu ya singkong ketemu ya. Iya, Judul lagu yang ketemu. Akhirnya Gerak Bertindak kita ucapkan bahwa Gerak Bertindak selain kita bertiga juga ya maksudnya filosofi kalau bicara filosofis ada gampang ya gerak bertindak karena orang-orang kan selalu gerak dan bertindak kan melakukan Ada apapun. pang itu unsurnya dengan movement lah Iya, ya. gitu. Ya udah habis itu kita sepakat dan gampang. Disingkat pun juga gampang, GB. Gitu. ya. Mau bikin apa fansnya juga gertak gitu. Belum ada namanya. Itu enggak ada. Oh, ada rencana? Enggak sih. Enggak ada. Belum rencana. Tapi asik ya. Aslinya Ya udah itu terserah mereka. Anggap apa ya, biar terserah. apa ya? Biar organik lah. Iya, Iya, itu kan. biar kita nggak berpikir bahwa ya kalau mereka menyukai kami senang. Yang nggak suka ya udah gitu. Berarti 2022 itu pandemi kan agak Udah mulai menurun. Delta ya belum masuk Delta ya tuh. Delta apa? Udah Delta ya? Enggak tahu. 2022. Aku lupa ya gitu. Kayaknya enggak 2021 Delta. Berarti itu Iya 2021. Selama itu maksudnya prospek band Gerak Bertindak itu mau apa? Mau apa? Ini Ya udah, saat tinggal ini ya. band-bandan aja waktu itu. Awalnya. Waktu itu cuma band-bandan aja gitu, cuma ya buat ngisi waktu luang aja lah. Emang waktu itu banyak waktu luang ya. Waktu luang terus ya apa namanya? Kita semua kan juga suka main musik. Ya udah kita band-bandan aja gitu. Intinya cuma band-bandan gitu. Tapi yang nggak tahu lama-lama Enggak tahu. Nggak tahu. Unik sih. Terus bisa ada nggak kayak suatu kekhawatiran nih masuk ke skena dengan nama band baru masuk ke skena itu entar diterima atau enggak gitu, atau itu emang bodo amat? ya bodo amat sih, Nggak, nggak ya. terlalu mikirin. Iya, nggak ada mikir. Nggak ada mikir. Yang penting kita berkarya, kalau suka ya syukur. Berarti Nggak suka ya udah. Berarti kita bikin lagunya keren. Keren. Diesel toko keren. Bapak. Bapak ada. Bapak keren. Apain sih itu di situ? Anggap aja. Ini Bapak. Iya. Ya. Pak Albi. Bapak Albi, Bapak Koles. Enggak. Mereka sakral tuh dipanggil Mas. Geli mereka kalau dipanggil Mas. Ini Mas-mas semua. Mas-mas kita. Ya. Jadi basisnya di Sragen waktu itu. Yes, memang di Sragen. Udah berapa lagu baru sekarang? Rekor 4. Rekor 4. Tapi keseluruhan lagu udah 7 ya? 7. Yang lagi progress. Ke Electro Hell. Oh, panjang. Monggo. Panjang. Monggo. Aku lihat itu Panjang. YouTube-nya di nggak memungkiri suatu band besar itu bisa membawa dan band-band yang sedang tumbuh itu mudah dikenal. Iya. Nah, itu gimana? Itu kayak suatu apa ya?
jalan lah. Mm-mm. Nah, itu gimana? Iya. Bisa sampai situ? Atau memang suka dengan SID, terus suka langsung melobi personilnya atau gimana itu waktu itu? Enggak sih ya. Enggak ya. Iseng ya. Atau mereka tahu ada band Sage nih bagus nih. Ini Biasa. podcast 5 jam ini kalau cerita dari situ tuh. Enggak, paling kita cerita singkatnya aja. Cerita singkatnya itu pertama kan kita bikin kunyalakan api. Udah jadi. Kita yang Di up di si enggak sama sekali. Karena kita berpikir enggak di-upload waktu itu. Iya kan? Enggak Enggak bikin berpikir. video lirik, enggak di-upload ke Spotify, enggak ada sama sekali. Jadi ya kita bertiga sekedar ayo ngeband aja, gitu aja, ngeband terus tiba-tiba ya itu materi lagu itu udah lama yang Mas nggak tahu kan? Enggak ya. Mendadak Kita juga. mendadak juga. bikinnya. Enggak. bikin buat gerak bertindak. Sebelum ada namanya bikin buat band-bandan itu. Iya. Oh. Bikin. Terus Itu mendadak berarti ya? mendadak. Kayaknya mendadak gitu. Mendadak. Liriknya aja kan belum jadi ya. 30 menit kayak. Kasih. Itu ngeri dia. Dia kalau Ini kalau- bikin satu hari bisa 10 lagu. 10 lagu. Cuma rapnya doang gitu, intronya doang ya. Baru tipes. Tipes banget. Lanjut. Kalau Tadi kita yang- bicara kenapa kita sampai Electro Hell tuh kalau kita bilang rezeki, mungkin rezeki terus dibalik organik. Kami bertiga sepakat ya, kita nggak ada yang tahu ya. Sepakat. Nggak ada yang tahu. Tapi semua itu berjalan dari awalnya bikin kunyalakan api. Waktu itu Pak D. Jering kasus sama si kesehatan. laki-laki Adam. Oh ya, zaman Ya itu yang dia gembor di Jakarta waktu itu ya. Terus tiba-tiba iseng-iseng Mas Agung itu bikin story nge-tag ke siapa itu ya? Satanis. Satanik. Satanik X Satanik akun yang nganuin pandemi Oh. yang nganu dengan Jering. Tapi nggak tahu, kami sampai sekarang juga nggak tahu aslinya. Pokoknya dia nge-tag gitu, nge-tag aja dengan fotonya Jering. Jering. Itu tiba-tiba di-upload di repost sama Satanik. Iya. Lagu kami. Lagu kami itu langsung tiba-tiba teman-temannya Pak D ini yang kunyalakan api. kunyalakan api, di repost, di naik Sampai ke semua. Nora ya waktu itu. Sampai ke Nora, sampai ke Mbak Nilu, sampai ke Gendon, beli Gendon yang teman-temannya. Jadi Gendo ya? sekarang. Gendo. Nah, maaf ya beli. Maaf sih. Nah, itu nggak beli itu terus beberapa teman-teman di Bali langsung pelang gitu naik. Nah, jadi habis itu perjalanannya ini rada sedikit panjang apa ya? Enggak apa-apa. Memori cukup. Cukup. Baterai. Habis itu singkat langsung Solidarity Jerek. For Jerek di Jogja. Di Jogja. Itu main. main. Oh, main. Itu perform kedua kami. Selama kami ngeband. Jadi Februari kita sempat main, itu Maret ya. Maret main lagi di Jogja. Nah, itu entah benar atau tidak faktanya band yang dari luar Jogja itu cuma Gerak Bertindak dan Prison of Blues dari Temanggung. Lainnya RR. Lainnya Jogja. Jogja Semua Jogja hampir semua. Infonya saya dapat gitu. Maaf ya Mas Pereng. Kalau benar ya bagus. Dan itu kayaknya kita itu sebenarnya tadinya nggak masuk nggak masuk ke list band. Nggak masuk. Nggak Benar, masuk list nggak band. masuk. Terus Kenapa bisa masuk? ya itu si Mas Pereng itu disesel-sesel kayak Iya. berusaha benar. gimana caranya kita bisa main di situ gitu. Bener main. Sama dibantu ya salah satunya outsider Jogja. Tapi waktu itu kan nggak ada open band. Iya. Nggak ada open band sama sekali. Mas Eno coba ngubungin ke Mas Pereng. Mas Pereng itu dia yang punya Coffin, Derieka, waduh banyak banget Pak. Electro Hill, Jogja, banyak banget Pak. Pokoknya itulah itu. Orang yang salah satu mensupport juga Gibi. Nah, dimainin, habis itu dimainin, ya udah kami mainnya siang. Main apa? siang. Rada sore. Ya sore. Rada sore ya? Menuju sore. Ya jam 3 Dan itu unik, kita main badai. badai petir, Badai, hujan angin. Hujan angin kita main. Ingat ya, main. Habis itu sudah kami ya udah biasa standar ya, kenalan. Saya juga lama di Jogja, bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di situ. Di situ kami ingat lanjut rekaman Maret ya.
Iya Maret kita rekaman Air Mata Peluru. Itu habis acara di Habis situ. acara di Habis Jogja. acara di Jogja. Habis acara di Jogja kami rekaman. Udah rekaman. Nah, ini perjalanannya di sini unik. Saya ngomong sama mereka. Gara-gara waktu itu saya liatin Electro Hill, Sound from Hell itu di YouTube. Saya bilang, kita menuju album ya. Ya. Nanti saya cuma pengen album kedua Gibi itu recordingnya di Electro Hill Record. Waktu itu cuma gitu doang. Pengennya. Dan terus kan band-band banyak yang main di YouTube-nya Electro Hill di Sound from Hell. Saya iseng email. Tahu-tahu hari Jumat sebelum Jumatan Jam 11 itu. jam 11 Jam 11. email kami dibalas dan dia pihak dari Electro Hill nge-DM di akun Gerak Bertindak. IG. Saya bingung. Jadi kan notif itu ada, kan saya yang megang akun Gerak Bertindak. Kalau Electro Hill mengirimkan pesan, saya buka. Wah, langsung ya secara singkat cerita langsung saya hubungin mereka. Tembus nih gitu ya. Maksudnya padahal saya cuma iseng email itu, tapi sekalian ngirim lagu-lagu kami yang dua itu, lagu dua kami yang Kulen Nyalakan Api dan Air Mata Peluru. Kami diajak main di sana, ya diundang lah ya katakan deh, diperbolehkan main di sana dengan syarat-syarat tertentu. Akhirnya ya kami berangkat. Tapi sebelum berangkat itu ternyata di Jogja waktu itu ada event Sound from Hell Yogyakarta. Sound from Hell. Enggak. Bukan anniversary Bukan. Electro Hill Jogja itu. Bukan, itu bukan. Sound from Hell, acaranya memang Electro Hill. Pokoknya buat kayak gitu. Ya kalau secara singkat cerita, kami yang main itu adalah, ini kebanggaan kami ya. Jadi yang bisa main di Sound from Hell waktu Liquid Jogja itu adalah band-band yang disupport sama Electro Hill. Betul. Nah, itu jadi ya tanpa sengaja kami percaya nggak percaya entah disupport atau enggak, tapi kami diajak main di sana dan itu wah gila ya Bab ya. Berarti sebelum Kunyalakan Api ya, Kunyalakan Api itu udah semacam udah punya apa ya, rohnya tersendiri gitu ya. Nanti bisa diceritain tuh lagu itu Mas Fadil sendiri bisa diceritain nanti gimana bisa sampai situ ceritanya. Yang Electro Hell itu tadi ya, itu ceritanya yang tadi bisa sampai ke Ya email itu. dan kami adalah band pertama dari luar Bali dan kami pertama orang-orang yang email ke Electro Hill untuk main. Kami yang sangat band pertama. Sebenarnya dari luar Bali itu Anarkiut. Bandung ya? Iya benar. Bandung ya. Tapi waktu itu dia dihitung nggak pertama karena dia lagi tour di Bali sekalian. Ya. Nah akhirnya setelah kami main, kami berangkat, ternyata mereka mengopen band-band yang dari luar Bali untuk datang. Gara-gara Gerak Bertindak. Ya enggak sih, keberuntungannya. Singkat ceritanya begitu. Roh dari lagunya itu ya. Bisa diceritain Mas, Kunyalakan Api itu kenapa bisa sampai di repost sama orang-orang banyak? Ya mungkin karena liriknya Mas. Apa tuh? Lirik yang mana tuh? Kayak lirik yang apa ya? Lagunya itu kayak lirik. Bisa diceritain pas bikin lirik itu apa yang ada di benak Mas Farhan? Dulu pas bikin lagu Kunyalakan Api itu kan apa ya, kayak buat lagu lagi setelah sekian berapa tahun nggak buat lagu kayak gitu. Apa ya, aku mikirnya ini buat lagu yang semangat, jangan yang sedih-sedih terus. Atau jangan lagu yang aneh-aneh lah. Iya benar, waktu sebelum Kunyalakan Api dia dengerin tuh kayak mak bikin video di pos kambing gitu, satu lampu gitu kan. sedih, makanya saya bilang dia bikin band, saya cuma support gitu. Lagunya sedih banget itu Mas. Sedih. Pas di pos kampling. Iya di pos kambing. Pakai ukulele apa itu? Tapi bagus. Saya akuin dia bagus. Keren. Lanjut Bang. Ya karena kayak semangat lah mau bikin lagu lagi, terus gimana caranya nih. Sebenarnya lagu itu apa ya, dibantuin sama Mas Agung itu. Kita berdua, Mas bantu nulis lirik. Apa nih yang cocok? Terus dibantuin, oh gini liriknya gini aja. Maksudnya apa ya, kayak liriknya itu gampang diterima gitu. Kalau sebelumnya itu aku buat lagu itu kayak apa ya, liriknya itu kayak hiperbola gitu loh. Sekarang nyoba lebih apa ya, lebih mudah diterima lah. Itu yang diterima di pasar saat ini Kunyalakan Api itu. Ya. Yang jadi 4 sama 37.
saat ini yang udah direcord 4, tapi yang ke publish 3. Yang ke publish 3. Ya, yang baru ke publish 3. Terus ide-ide dari kenapa ini pertanyaan sing pelaku dan juga harus menjawab. Pang menurut kalian. Ayo, angel. Angel. Jadi sebenarnya kalian bermusik itu dengan musik pedal, tapi definisi pang menurut orang-orang sendiri kan individu kan berbeda-beda. Ya. Itu sih. Basic sih sebenarnya. Basic. Mungkin mungkin gini. Satu-satu waduh. Siapa tahu nanti teman-teman yang mengikuti gerak bertindak, yang suka gerak bertindak itu kata-kata kalian itu dibawa di dalam mereka dalam berkarya, bekerja gitu. Saya Pak Era. Benar. Pang mengajarkan Bapak diri ya. kita. Pak, Itu. Pang gimana Pak? Pang attitude Pak. Ini saya boleh nanya ini nggak? Ya, menurut Bapak Pang attitude gimana Pak? Mas katanya. Oh iya, Pang mengajarkan utang bank mandiri Mas, ya. lagunya. Anda loh. Bapak ini Pang. Enggak, kalau Pang itu Sulit kan enggak menjelaskan? enggak. Gimana? Saya kalau memilih Pang itu dari 2002 ya kayaknya. Oke. 2002. Pang lawas. Pang lawas. Pang itu kan sebenarnya kan pembangkang dari apapun, dari sebenarnya kan orang-orang Pang itu kan adalah keresahan jiwa. Betul. Siapapun bisa dibilang Pang. Enggak, saya Pang, enggak. Belum tentu kamu nganggap kamu Pang, tapi kamu itu adalah asli Pang, enggak. Bukan anak Pangnya, tapi Pang. Pang itu kan kayak misalnya basicnya dari anak-anak yang paling basic banget menurut saya, yang tidak dapat perhatian orang tua, dikekang orang tua. Mereka kan jadi Pang. Berontak, Ngebangkang. Tapi kan karena kayak diteracuninya adalah ada beberapa ya, dari semua orang menjadi Pang itu dalam tanda kutip Pang bakal jadi gimana itu tergantung apa yang dia dulu memulainya. Misalnya kalau saya memulai Pang itu karena kehidupan musik ya. dari musik. Betul. Dengan musik yang full distorsi. Iya dulunya Pang dulu ya. Masih ingat kan? Kayak ngasih apa ya? Spirit lagi gitu ya. Iya, spirit Gerak gitu. dengan semangat mereka, dengan lirik mereka. Pertama kali saya dengar Pang itu adalah Bunga Hitam. Oke, benar. Bunga Hitam. Dengan lirik Lawas tenang. Bunga Hitam. Itu kayak apa ya? Bunga Hitam itu kayak memang keresahan juga sih ya, kayak Iya. lagu-lagu Pang asli ya, dia Pang asli. Pang ori. Tapi kalau sebelumnya, kalau bicara lagi sebelum dari Bunga Hitam, itu kan kita dulu masih kedoktrin sama luar. Tapi saya kalau orang bilang bling apa segala macam, NoFX, dan saya nggak dengar itu awalnya. Lebih dengar, lebih kena itu dari liriknya mungkin ya. Iya, Dari Bunga Hitam ya. liriknya. Masih kaset tape yang noise banget gitu. Tapi kita masih kecil ya, wah keren nih. Iya. Yang lainnya lagu band-band pop ini kita sendiri. Apalagi dengan gitu, Pak. fashion yang didukung. Iya, kan. iya itu waktu itu. Ya, tapi kalau ngomong Pang itu apa? Makin itu apa? Bener. Makin tua ya? Nah, Makin itu tua. ada kayak apa ya? Pergeseran makna. Iya. Kalau sekarang survive, bertahan hidup. Mandiri. Iya, kita udah 2022 dan mau menuju 2023, Pang itu bukan udah kayak dulu lagi. Pang itu sekarang harus mapan. Karena Oke, dari bener, Pang kan kita Menarik, bersosialisasi. Bener. Melihat ada orang, mohon maaf gitu, kayak orang masih meminta-minta secara anak-anak Pang yang di jalanan, Pang di jalanan, kita harus membantu. Itu kita kenapa Pang harus mapan? Stabilan ekonomi antar komunitas sendiri itu ya. Iya, membantu semua. Kita yang mungkin dia dulu Pang yang punya usaha sekarang seperti teaser toko. Kamu terima kasih loh. Making a punk again. Pang. Nah, maksudnya kan Pang harus mapan. Bener. Mapannya Enggaknya bukan itu sebagai, kalau enggak di luar komunitas dulu ketika butuh support atau butuh apa, kita udah ready gitu. Misal kita mau turun ke jalan, mau bikin poster, kita nggak harus cari dana dulu, ada temen yang support. Iya, Mungkin ke situ sih. ya, Oke. itu sih. Ada degradasi ke situ. Harus dinamis itu. 2022 Pang, siapapun yang nyebut Pang harus mapan. Minimal banget untuk dirinya sendiri bertahan hidup, bukan dengan cara dulu yang Itu proses sih. dulu ya dengan Yo, teman-teman sudah ditangkap yang masih nganggap Pang kayak gitu. Teman-teman saya udahlah. Itu sih survive lah, harus survive.
Pasar Vape dan Mapan. Ada, Mas? Emang ada pang? Oh, iya. Oh, kan udah gerak bertindak kan udah kan punk rock. Oh. Idealis dong. Ya enggak, itu identitinya harus. Ya, awalnya emang apa ya? Ya sama sih. Mm-mm. Ingat bang zaman dulu itu ya kayak gitu ya, ngerti kan ya. Ya semakin kesini saya terus mikir sebenarnya semenjak di Sarang Tarung itu sih saya mikir terus. Sarang Tarung itu apa? Sarang Tarung itu kayak kumpulan pergerakan gitu di Scarpace waktu Scarpace itu. Solo ya? Solo Oh. waktu itu. Di situ saya Teman-teman bisa yang alumni Sarang Tarung. Ini ada nih orangnya nih. Ini teman kalian ini. Nah, di situ terus saya bisa beranggapan bahwa punk adalah berdikari. Nah, Berdiri di atas kaki sendiri. Pak, bukan berdiri di atas kaki BRI. Bukan. Beda. senyum loh dia. Iya. Itu waktu ini MCPR albumnya MCPR waktu si Albi Moreno vokalisnya masih beratnya itu Nggak boleh disebut. Titit, nggak boleh. Nggak boleh. Titit. pipinya masih gini. Tuh, senyum loh dia. Iya, Pe. Senyum dia. Halo Mas. Ini yang kemarin jadi bencong tuh kan? Ya, benar. Berdikari. Lu Marfan sendiri? Ya kurang lebih ya nggak beda jauh sama teman-teman ya Mas ya. Kayak punk itu kalau menurutku ini kayak tiba-tiba itu muncul dari hati gitu loh. Mungkin karena apa ya, transisi aku dulunya sebenarnya basicnya bukan punk Mas. Apa tuh? Dulu ini kayak di musik nih. Mm-mm. Kalau di musik ya aku seringnya dengerin itu kayak rockabilly, Betul. kayak musik-musik luar, Johnny Cash kayak gitu. Mm-mm. Mungkin apa ya, kalau di punk itu kayak sebenarnya aku suka yang memacu adrenalin tuh Mas. Oke. Tak lihat-lihat band punk itu banyak yang genrenya itu kayak melawan gitu. Betul. Nah, mulai dari situ aku kayak terpacu. Oh gini toh, jadi punk itu seperti ini, bebas, maksudnya merdeka, Bertanggung jawab. iya, bertanggung jawab. Terus kayak misal apa ya, kita itu bisa mandiri gitu loh menurutku. Betul. Maksudnya bebas, mau apa aja bebas, yang penting tanggung jawab kayak gitu. Betul sih sebenarnya kayak teman-teman di gerakan ataupun di skena musik untuk teman-teman yang baru apa ya, fanbase untuk penikmat skena musik punk terutama yang masih dalam bentuk apa ya, masih dalam usia remaja gitu ya. Usia remaja itu kayak semacam perlu sosok musik ataupun orang yang punk itu tidak tentang literally tidak tentang perlawanan dengan cara yang kasar gitulah istilahnya, tapi juga butuh band-band yang menganggap punk itu harus bertanggung jawab, harus berdikari dengan respon adaptif, maksudnya usia kalian itu usia gini nggak apa-apa, tapi ketika ada teman bapak-bapak ini ya, udah bilang bapak-bapak kan, bapak-bapak Saya ini paling muda. bapak Saya ini 26. udah mengajarkan punk itu harus kayak gini nih Ya. dengan spirit kayak Punyalakan Api tadi, dengan musik-musiknya, dengan lirik-liriknya tadi gitu. Ya. Yang masih SD, SMP udah nganggap harus pintar. Bener. Harus pintar. Punk itu harus pintar. Harus memang. pintar, Bang, harus Kayaknya pintar. anak SMA, SMP dulu dan sekarang itu beda ya dengan zamannya kita ya. Beda kan? Sekarang pang harus Aku pintar. kaget loh ketika anak SMA itu udah tahu siapa Tan Malaka, Ya. udah siap tahu kasus pembunuhan Munir. Ya. Waktu Aku perinting loh, Mas. Nah, waktu Aku SMA itu mungkin ya waktu kita SMA itu kita masih nggak seintens sekarang, anak muda sekarang loh ya. Ya, medianya udah gede. Media udah gede, informasi masuknya itu banyak, dan itu memang mau nggak mau tanggung jawab kita sebagai generasi apa ya, bilang generasi yang lahir lebih dulu itu untuk ya seenggaknya dengan musik itu kita harus mengarahkan mereka gitu. Ya, benar. Masih gitu. Harus pintar. Kalau dibilang ngepang sekarang, iya harus pintar, harus mapan. Tapi kalau zaman dulu pang itu pemberontakan dengan fisik. Bukan dengan fisik ya, tapi maksudnya lebih kayak ayo apa sekarang. Sekarang tuh kayak
menurut saya pribadi punk itu kayak kita jangan melakukan itu tapi membantu orang-orang Betul. di sekitar yang harus dibantu Dan itu justru segala macam. malah lebih ke tepat sasaran. Iya. Tepat sasaran. At least ke komunitas kita gitu Iya. ya, komunitas musik kita gitu ya. Dan orang yang sebelumnya nggak tahu isu sosial Betul. yang sebenarnya karena ada punk dengan yang sekarang ya maksudnya punk yang sekarang yang bisa berbaur dengan segala macam itu mereka jadi ngerti gitu. Apalagi dengan style anak muda zaman sekarang kan ya. Bener. Nah, itu tadi ngobrolin tentang ideologi maksudnya bilang gitu ya. Ideologi punk itu. Dan sekarang hubungannya dengan skena musik. Kalian di skena musik lokal dulu nih. Lokal dulu ke skena musik Sragen, Surakarta dan sekitarnya itu kalian memikir skena sekarang itu after pandemi ya. After pandemi kalian lahir kan setelah pandemi mungkin ya. Bisa dibilang setelah pandemi. Itu kalian seperti apa? Ya Kan sebelum-sebelumnya kan udah band-bandan ya. Ya, itu bingung sih jawabnya ya. Ya, basicnya kita bapak-bapak rumahan. Itu kan mikirnya waktu pandemi gue yang naik itu bakalan apa ya gitu kan. Mungkin aku pribadi sendiri penikmat musik bukan pelaku musik melihat punk rock dan musik-musik yang keras itu yang mendominasi di acara-acara skena grassroots di kota Solo. Nah, untuk teman-teman sekalian gimana? Gimana tuh? Ya, apa ya? itu Nggak tahu sih. Nggak Nggak tahu, Mas. tahu, Mas. Secara aku dulu ya. Aku dulu ya. Ah. Maksudnya kami kalau dibilangin soal skena lokal kami sendiri Sragen, Solo, sampai Jogja atau Bali, bukan dibilang acuh-acuh, tapi kami sendiri kami kaget, kami bisa Kagetnya gimana? kaget tiba-tiba orang tahu lagu kami bisa diundang ke teaser toko begini juga kan kami juga. Orang-orang banyak support kita. Iya, tiba-tiba banyak orang-orang yang support gitu. Padahal secara kami bukan mengharapkan ya, tapi kalau mungkin bilang terima kasih, kami terima kasih sampai hari ini, terima kasih orang-orang yang support. Tapi tiba-tiba kayak adanya gerak bertindak itu, kami bertiga ditemukan orang-orang baik, orang-orang baik ya, orang-orang baik yang mensupport, bersilaturahmi. Itu sih. Kami nggak tahu skenanya. Saya nggak tahu sama kita nggak tahu sama sekali. Masa sih Mas? Ayo, dari kemarin kemarin bandnya apa namanya? Oh, Mike Ratio. Nah, itu ya mau skena wi. Iya, Ayo, ya gimana? kan itu kan sebelum pandemi itu. Ada Jauh perbedaan, belum Bang? pandemi. Ada perbedaan, Bang? Kayaknya sih beda ya. Nggak tahu saya malah. Jadi nggak tahu sih juga. Kayaknya sih beda, tapi nggak tahu. Nggak tahu. Kayak sekarang orang-orang baru yang muncul terus ya jarang sih kita nongkrong di skena sekarang. Bukan nongkrong, bukan jarang, memang nggak tahu. Emang Tapi- enggak maksudnya rezekinya kami nggak nongkrong, tapi ngerasa kami itu diterima. diajak, Oh, diayomin sebagai band. Ya, Ya, dengan senang hati kami, maksudnya kami main ke Jogja, kami main 2 kali ya di Solo. Solo 2 kali juga, Jogja Solo 2 kali, Jogja 2 kali dan Sragen 2 kali di Swaka sama BG. Satu nih, 2 kali. BG Swaka. BG Swaka. Bikin Swaka. Bir ganteng gue. Oh iya. Biasa bapak ini capek dari Karanganyar. Lupa. Nah itu diterima sih dan kami kayak diterima dengan baik, kami diayomin ya. Matur suwun. Iya, ya terima kasih gitu, terima kasih. Mungkin beda dengan band-bandan waktu kalian masih muda. Itu kan band-bandan beda dengan sekarang yang ada tanggung jawab. Aduh, ditelepon orang rumah nih buat urut anak. Aduh, jadwalnya urut anak. Itu beda gak sih? Enggak sih, enggak. Kalau saya enggak. Enggak sih. Enggak. Enggak juga. Enggak ngaruh. Oh, kami keluarga bertiga di support. Oke, Ya, kami karena secara kenapa kami disupport, secara pribadi saya bersyukur ketemu Farhan sama Rizky ini. Kami bertiga punya lingkungan bertiga ya, lingkungan kami bertiga sehat. Saya tidak mengatakan yang lain sehat, tapi dalam artian secara agama Farhan ayo sholat. Gitu. Secara babi yang dia nggak orang yang mohon maaf gitu kayak ayo mabuk malam ini, ayo enggak, kami enggak begitu. Kami cuma sekedar bapak-bapak yang senang musik, ketika kami habis latihan, ayo angkringan, minum es teh gitu. Ya, sekedar itu aja. Kami lebih banyak ngobrolin, besok ngapain? Gitu aja, lagunya gimana? Kami lebih fokus ke lagu lah. Ke latihan besok ada undangan main ke sini. Ya, besok main di sini. Kayak gitu-gitu aja sekedar gitu. Kami Yuk.
sebagai band yang masih sumur jagung ya, bisa dibilang 1 tahun belum ada kan? Belum ada. Hampir. Hampir ya? Iya, tahun depan. Tahun depan. Tahun depan. Januari. Januari lah. Januari. 6 bulan lah kita. Bulan. Udah 3 hari, 3 hari. Udah menciptakan 4 lagu ya? Menciptakan 7. 7. Nah, 7 sekarang lagu. mau progres ke album. Hmm. Album itu dalam arti video klip atau record udah selesai, tinggal video klip atau gimana? Progres. Progres. Isinya berapa sih? Maunya berapa sih? Dia 50 kan? 50 kan? Satu, nanti kita mau albumnya 50 kan ya? Kalau untuk isi paling enggak ya 8 sampai 10 lah. Ini sudah jalan 7. 7. Berarti tinggal dikit lagi ya? Dikit lagi. Cepet berarti ya, 1 tahun, belum ada 1 tahun, mateng gitu. Nah, simpelnya sebenarnya dari yang Januari itu kita udah nyicil lagu. Jadi bikin. Habis itu misalnya kayak record 1, habis itu kemarin yang kita kerjain yuk, langsung kerjain. Jadi sebenarnya kita udah kayak Desember bulan besok recording lagi. Sebenarnya Desember recording kita sudah punya yang satu untuk kerjain. Jadi ini kita lagi ngerjain 2 atau 3 lagu. Nah, yang matang mana duluan nih? Kita sepakat yang mana itu kita recording. Kayak gitu aja. Jadi soalnya apa? beda-beda. Soalnya beda-beda. Soalnya beda-beda. Maksudnya? Antara dari satu album itu kan kebanyakan semua lagunya soundnya sama. Karakternya. Betul. Nah, Karakter. dan di GB itu beda-beda nanti. Soundnya yang antara satu lagu dan lagu yang lain itu bakal beda-beda. Akan beda. Multiverse. Karena alasannya kita satu enggak langsung misalnya ngerjain 10 lagu 10 enggak, tapi kita satu lagu ya tadi, satu lagu mateng yo recording, satu lagu recording dengan mencari instrumen kayak yang lagu 1 2 3 kita sepakat ya udah pakai cewek, pakai biola, pakai sama Mas Albi nanti sama Mas Pian sama Angga kasih keyboard kayak gitu sih. Ada talent bulan berapa atau tanggal berapa? Enggak ada. Kami lebih menikmati proses. Organik aja. Ya, Matang sih sebenarnya Mas. Lebih matang, mematangkan itu ya. kalau diburu-buru ya Sebenarnya bisa juga. bisa. Besok langsung jadi album bisa. Masuk studio pakai HP aja. Ada Andi. Kok kayak gini? Iya, ini live Itu sih tetap cari apa ya maksudnya The best lah. yang terbaiknya. Karena kalau misalnya kita bilang akhirnya nanti mau percaya nggak percaya orang kita bilang kita bakal ke punk rock simfoni. Ya, dengan ada isian instrumen-instrumen. Mungkin. Tapi nggak tahu di siapa tahu tengah jalan masuk paret sedikit ya. Untuk teman-teman yang pengen denger lagunya Gerak Bertindak bisa di mana? Spotify Spotify Gerak Bertindak. YouTube udah ada. YouTube ada. YouTube musik, YouTube YouTube ada channel YouTube musik ada. Ya. Terus udah di platform Instagram segala macam? Udah ada. Udah ada. Gerak Bertindak. Gerak Bertindak 3 lagu. Air Mata Peluru, Kunyalakan Api sama Wrong and Wrong. Itu buat teman-teman yang penasaran dengan lagunya Gerak Bertindak, ada di Spotify, YouTube juga udah ada nih. YouTube. YouTube-nya apa? Teaser toko ya? Ya, Kalau mau dengerin teaser toko bisa. Minta Mas tel lagu Gerak Bertindak, kalau enggak aku enggak mau. Oke, nanti konten-konten teaser toko masukin lah Gerak Bertindak. Kapan teaser toko X Gerak Bertindak? Oke, itu dulu banyak. Belum. Apa tuh? Belum. Kita harus ngomong idenya dong. Ide apa tuh? Idenya nanti di album apa ya? Oke, bener. Harus Nanti tahu. dikat ini ya. Terus idenya album di Gerak Bertindak itu Tentang apa ya? Tentang apa tuh? Bah. Kehidupan tentang apa? Tetap kehidupan. Kehidupan sih. Macam-macam juga Mas. Garis besarnya. Ya ada beberapa ya, ada kayak yang kemarin Kunyalakan Api kan ya semangat ya. Semangat. Air Mata Peluru tentang pandemi. Tapi bukan untuk semangat loh intinya. Kalau pandemi. Itu tentang gambaran ya, Bay. Air Mata Peluru itu. Air Mata Peluru. Wrong and Wrong itu isinya tentang anak. Aslinya tentang anak dengan orang tua. Orang tua yang nyalakan. Tapi ada kan biasa anak ke pacar ya. Nah, ternyata pacarnya juga pengkhianat lah gitu. Anak-anak kayak gitu. Dengan nanti ada lagu-lagu yang lain tentang intinya tentang sosial. Tapi bukan isu sosial, tapi gambaran sosial ke orang-orang. Kehidupan sekitar. Kehidupan sekitar.
bukan harus semangat gitu ya. Kita menggambarkan Simpel ya, sederhananya kehidupan sosial. kejadian-kejadian apa. Enggak menutup kemungkinan nanti bisa ada lagu kritik gitu kan. Iya, ada. Iya, Betul, tetap masih ada. perjalanan masih ke 10 lagu itu kan masih ada kan. Tapi harus dengan kamus bahasa Indonesia ya, Kenapa tuh? memaknai lirik-lirik Gerak Bertindak. Kalau dengan bahasa Inggris kan harus kita artikan. Nah, sebenarnya dari liriknya ini Gerak Bertindak sendiri harus diartikan baik-baik, dicermati gitu. Nggak segampang itu sih. Iya nggak sih? Nggak segampang itu untuk mencerna lirik-lirik yang kami buat itu. Harus di setel berapa ulang? Enggak di style, tapi lebih dibaca. Oh. Di setel berapa kali itu wajib. Nah, terima kasih 3.000-nya, 5.000-nya. Apa tuh 3.000 5.000? 3.000 di Spotify, Oh, 3.500 oke, yang mantap. dengar, yang nonton video kami, video klip Air Mata Peluru 5.000. Udah ada video klipnya? Ada. Video klipnya di YouTube. Di YouTube 5.000. Bulan 5.000 ya? ini progres kita mau buat video Video klip yang terbaru. ketiga. Nah, ketiga bulan ini. Semoga menyenangkan ya Iya. videonya. Ya, tapi intinya kami hanya di album itu konsepnya menggambarkan yang terjadi. Menggambarkan terjadi. Itu mungkin dari kami sendiri, apa yang kami lihat, yang kami rasakan, yang terjadi Itu yang dari kami sendiri. disajikan. Gitu ya. Makanya akan banyak kata-kata mungkin Anda, saya, kalian, mereka, gitu. Menarik gitu. Tuh. Menarik. Pang mau ngajarkan. Itu kan lagunya itu. Sebenarnya harus ada itu ya live session dia sebenarnya. Next ya. Ah, Pak. next ya. Live session, Pak. Iya kan live session. Ya, Lupa aku ya. siap. Oke, terima kasih teman-teman dari Gerak Bertindak. Ya. Nanti kita lanjut. Semoga nanti bisa live session di Tisa Toko. Amin. Semoga. Terima kasih. Saya bersama. Oke. Adi tuh, oke, itu siapa sih? Kok dibawa tadi? Ini mas-mas saya. Mas-mas saya. Kan podcastnya kita berdua. Apa tuh? Karena kan tadi ngomongin Mas Albi, ya kan? Berarti kan benar ada. Benar. Podcast langsung 2 band ya. Langsung dua band. Oke. Keren ya. Terima kasih teman-teman Gerak Bertindak. Ya, sama-sama. Sukses selalu dan semoga apa yang progreskan nanti berjalan dengan lancar dan Amin. apa ya? Punya dampak kepada teman-teman. Ya, semoga dampaknya baik lah. Betul. Harus baik, no? Harus baik. Jangan. Jangan cuma semoga, harus. Iya, Ya, harus harus. baik. Terima kasih untuk teman-teman Tisa Toko. Lanjut ke band siapa lagi? Next berikutnya. Panjang umur untuk semua hal baik. Ya, jangan lupa subscribe, Ya, komen dan subscribe like. Gerak Bertindak Share dan Tisa pokoknya. Toko. Bye.